Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya dengan Ahdiatul Umma, saya dengan Diotisasi Sindi Pernamasari, saya dengan Risman Rahman, Saya dengan Resa Fianti. saya dengan Martina Nata Angelina, dan saya Siti Nursana. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang teknik presentasi yang baik dan benar. Presentasi merupakan suatu kegiatan berkomunikasi untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, atau informasi kepada orang lain. Definisi presentasi menurut Titik Triwidodo dan Joko Kristanto, pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan-komunikan. Hal ini berarti bahwa presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Dengan penyampaian pesan secara tulisan atau lisan ini, diharapkan orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Selanjutnya, metode presentasi. Metode presentasi adalah metode pengungkapan ide, gagasan, perasaan di depan umum oleh satu atau lebih presenter dengan menyertakan naskah makalah atau tidak menyertakan naskah makalah. Menurut White, keberhasilan presentasi ditunjang dengan rumus 5W plus 1H. What, why, when, where, dan how. What dalam metode presentasi adalah materi apa yang sedang disajikan, yakni mengenal dengan baik permasalahannya, memahami dan menguasai materi yang dikerjakan, ditunjang dengan literatur ilmiah yang memadai untuk menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan desainer benar-benar maksimal. Yang kedua, kepada siapa? Kepada siapa rancangan desain disajikan saat mahasiswa memahami dengan benar kepada siapa desain dipresentasikan, mereka akan mempersiapkan kemampuan keterampilan komunikasi dan argumentasi mereka. Dan yang ketiga, why? Mengapa? Mengapa dipresentasikan? Mengenali sasaran akan memfokuskan arah presentasi secara positif, kesadaran untuk melakukan tindakan positif di dalam kerangka memaparkan dan menjelaskan rancangan desain merupakan sesuatu yang harus dibangun dan berkelanjutan. Dan yang keempat, when, kapan? Kapan presentasi itu diadakan? Seperti tanggal, bulan, dan tahun. Jam berapa diberitahu dengan jelas sehingga mahasiswa dapat hadir tepat waktu. Dan yang kelima, where, di mana? Di mana presentasi itu akan dilaksanakan? Apakah di kelas atau di aula? Mahasiswa harus mengetahui sehingga pengaturan dan target-target tugas rancangan desain dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, how, bagaimana? Bagaimana rencana presentasi akan mengantarkan ke pemilihan strategi dan media yang digunakan. Inilah yang disebut dengan strategi presentasi desain. Ada 7 langkah dalam menyusun presentasi. Langkah pertama, pilih topik presentasi. Topik presentasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah presentasi Anda akan menarik bagi audiens atau tidak. Jika topik presentasi yang Anda sampaikan tidak sesuai kebutuhan audiens, maka tidak mudah untuk mendapat perhatian mereka. Misalnya, jika Anda melakukan presentasi di depan mahasiswa dengan menyampaikan topik penerapan pajak penghasilan, maka presentasi Anda tidak mudah untuk membuat mereka tertarik. Langkah kedua, kenali kebutuhan audiens Anda. Matt Abraham yang merupakan seorang profesor yang mengajar di sekolah pasca sarjana bisnis Universitas Stanford, di mana dia mengajar 2 kelas yang sangat populer yang berhubungan dengan komunikasi strategis dan presentasi virtual yang efektif, mengatakan bahwa sebagai seorang pembicara, tugas Anda adalah melayani audiens Anda. Untuk mengetahui audiens Anda, maka Anda perlu mengidentifikasi beberapa hal, yaitu siapa mereka. Anda perlu mengetahui jenis pekerjaan mereka, tentang usia, tingkat pendidikan, rasio pria dan wanita, dan tanggung jawab pekerjaan. Tingkat pengetahuan audiens pada topik presentasi yang akan Anda sampaikan, jangan sampai Anda berpresentasi tentang hal-hal yang sudah audiens Anda ketahui. Apa masalah yang sering dihadapi oleh audiens Anda? Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi kegelisahan dan kekhawatiran mereka? Apa yang selama ini mereka inginkan? Langkah ketiga, tentukan tujuan presentasi.
Setiap kali Anda melakukan presentasi, tentunya ada tujuan yang hendak Anda capai. Apakah Anda ingin membagikan suatu informasi agar audiens Anda tahu? Apakah Anda ingin membujuk audiens Anda untuk menerima suatu ide atau apakah Anda ingin membuat mereka bisa melakukan sesuatu? Pertama, tentukan tujuan presentasi dari sudut pandang audiens. Maksudnya adalah Anda harus senantiasa menanyakan apa yang audiens Anda dapatkan dari presentasi yang Anda sampaikan. Dengan menanyakan hal tersebut, maka presentasi Anda akan menjadi lebih berfokus kepada kepentingan audiens. Kedua, buatlah spesifik. Penetapan tujuan presentasi yang spesifik akan membuat Anda dapat menyusun pesan presentasi secara lebih fokus, sehingga audiens Anda akan mendapat manfaat yang lebih mendalam. Ketiga, realistis untuk dicapai. Anda mesti mempertimbangkan apakah dengan durasi presentasi yang Anda lakukan, audiens dapat mencapai apa yang Anda targetkan. Contoh, tujuan presentasi dengan durasi waktu 15 menit adalah audiens mengetahui cara menyusun isi presentasi. Langkah keempat, tentukan pesan utama. Pesan utama adalah sebuah pernyataan yang dituangkan dalam sebuah kalimat yang jelas dan ringkas yang membuat audiens Anda peduli, mudah memahami, dan mudah mengingatnya. Pesan utama Anda bisa ada dua kemungkinan, bisa berupa fakta atau tindakan. Langkah kelima, susun isi presentasi. Isi presentasi berisi poin utama dan poin pendukung. Poin utama adalah poin-poin pokok yang ingin Anda sampaikan yang mendukung pesan utama yang telah Anda tentukan. Sementara itu, poin pendukung presentasi ditunjukkan untuk mendukung poin utama. Poin pendukung yang Anda sampaikan haruslah menjadi sumber energi bagi orang yang mendengarkannya. Langkah keenam, susun pembukaan dan penutupan presentasi. Tugas Anda sebagai pembawa pesan adalah menciptakan situasi agar audiens Anda membutuhkan materi yang Anda sampaikan. Anda perlu memenangkan pikiran dan hati audiens Anda. Langkah ketujuh, buat catatan pesan presentasi. Rekomendasi yang saya sarankan adalah menulis catatan presentasi untuk membantu Anda untuk tetap pada koridor pesan yang hendak Anda sampaikan. Catatan presentasi ini bisa kombinasi dari skrip dan kata kunci atau kelompok kata. Untuk penjelasan selanjutnya, saya hanya menggunakan istilah skrip dan kata kunci. Skrip adalah segala sesuatu yang ingin Anda katakan dalam presentasi Anda yang ditulis kata demi kata. Sedangkan kata kunci atau kelompok kata yang saya maksud adalah satu kata atau beberapa kata yang dapat mengingatkan Anda tentang apa yang akan Anda katakan. Kemudian bagian struktur. Dalam struktur presentasi, terdapat 4 komponen yaitu opening, body, conclusion, dan transition. 1. Opening adalah bagian pembuka dari presentasi yang mengambil kurang lebih 10-15% dari porsi total waktu presentasi. Bagian opening sangatlah penting dalam presentasi, karena untuk menarik perhatian audiens agar fokus mereka mengarah pada kita. Selain itu, bagian ini juga sangat penting untuk mencairkan kekakuan. Tambahan pula, opening sangat penting untuk memberikan informasi mengenai isi presentasi yang akan disampaikan. Kedua, body adalah bagian utama dari presentasi. Pada bagian ini, kita menyampaikan informasi yang dibutuhkan audiens. Body dari presentasi terdiri dari poin-poin yang ingin disampaikan beserta penjelasannya. Sebuah body yang baik akan membuat audiens mudah memahami dan mengingat poin-poin penting yang disampaikan. 3. Conclusion adalah bagian di mana kita menutup presentasi. Bagian ini mempunyai durasi kurang lebih 10-15. Ketiga, conclusion adalah bagian di mana kita menutup presentasi. Bagian ini mempunyai durasi kurang lebih 10-15% dari total waktu presentasi. Conclusion mempunyai dua bagian, yaitu 1. Ringkasan dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Ulangi apa yang telah dipresentasikan tadi sehingga audiens bisa mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari. Dan hal ini juga bisa jadi tolok ukur apakah para audiens memperhatikan atau tidak. Kedua, powerful closing. Bagian ini berisi tentang penutup yang digunakan untuk mengakhiri presentasi. Buat penutupan yang berkesan sehingga audiens akan teringat dan mengikuti pesan yang disampaikan. Keempat, transition adalah kalimat yang disampaikan ketika melakukan perpindahan antara satu bagian ke bagian yang lain. Transisi ini bisa terjadi antara opening ke body, antara poin satu ke poin lainnya, bagian body antara body ke conclusion. Transisi yang baik akan membuat presentasi memiliki satu kesatuan yang utuh dan alur yang mengalir. Adapun contoh lain yang lebih praktis dari struktur presentasi yaitu 1. Pembuka. Dalam bagian ini, usahakan agar pembukaan dapat menarik perhatian audiens.
sehingga penyajian dapat menggunakan kisah, humor, kutipan, dan data statistik untuk menarik perhatian. Kemudian, uraikan gambaran awal topik yang akan dibahas beserta tujuan yang diharapkan dalam presentasi. Kedua, isi. Dalam isi terdapat 3 poin yaitu pertama, latar belakang mengapa topik ini perlu dibahas seperti apa permasalahannya, mengapa permasalahan itu penting, dan bagaimana kondisi yang dihadapi saat ini. Kedua, pemahaman akan permasalahan yang akan dibahas seperti apa permasalahan yang ada di dalamnya, faktor-faktor penting dalam menilai suatu permasalahan, bagaimana cara penyelesaiannya, dan situasi akhir apa yang perlu diharapkan. Ketiga, penyelesaian. Dalam penyelesaian terdapat 3 poin yaitu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, mengapa penyelesaian model seperti itu yang dipilih. Kemudian bagian yang terakhir yaitu penutup. Dalam bagian ini terdapat 2 poin yaitu simpulan dari topik yang dibahas dan pernyataan penutup berupa kalimat yang bisa diingat oleh para audiens. Selanjutnya yaitu merancang salindia dalam presentasi. Salindia alias slide adalah serangkaian gambar yang terkadang menampilkan teks dan diproyeksikan ke permukaan datar untuk dilihat oleh suatu kelompok. Jenis tayangan salindia yang paling dikenal saat ini adalah tayangan salindia komputer, yakni komponen yang umum digunakan untuk memberikan pelajaran atau pidato. Salindia hanyalah untuk mempermudah jalannya presentasi. Adapun ciri-ciri salindia yang penampilannya baik adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu satu salindia satu pesan. Artinya setiap salindia harus fokus pada satu pesan atau poin utama. Hal ini membantu audiens lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Terlalu banyak informasi dalam satu salindia dapat membingungkan dan mengurangi dampak dari pesan yang ingin disampaikan. Ciri kedua yaitu sederhana. Gunakanlah desain yang bersih dan tidak berlebihan. Hindari penggunaan elemen visual yang tidak perlu seperti clip art, efek animasi yang berlebihan, atau latar belakang yang terlalu ramai. Kesederhanaan membantu audiens tetap fokus pada konten utama. Ciri yang ketiga yaitu memperkuat penjelasan dan bukan mengulang pesan. Salindia harusnya mendukung dan memperkuat penjelasan lisan Anda. Ciri yang keempat yaitu kuat secara tampilan. Salindia harus menarik secara visual agar dapat menarik perhatian audiens. Gunakanlah kontras warna yang baik, tata letak yang rapi, dan font yang mudah dibaca. Visual yang kuat dapat membantu menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Ciri yang kelima yaitu teks. Menggunakan teks secara singkat. Gunakan teks dengan singkat dan padat. Hindari paragraf panjang dan pilihlah kata-kata yang tepat untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Kalimat pendek dan poin-poin kunci lebih mudah diingat oleh audiens. Ciri yang keenam yaitu menghindari bullet point. Menggunakan bullet point bisa membuat salindia terlihat monoton dan kurang menarik. Sebagai gantinya, cobalah sampaikan informasi dalam bentuk grafik, diagram, atau gambar yang lebih menarik secara visual. Ciri yang terakhir yaitu alur yang teratur. Pastikan salindia disusun dengan alur yang logis dan mudah diikuti. Setiap salindia harus mengalir dengan baik dari satu poin ke poin berikutnya, sehingga audiens dapat mengikuti presentasi dengan mudah tanpa kebingungan. Adapun ciri-ciri salindia yang penampilannya kurang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ukuran huruf terlalu kecil. Ukuran yang biasa dipakai adalah 32 poin, maksimal 7 baris. Berhuruf kapital. Teks bercetak tebal, model huruf terlalu banyak, animasi yang tidak pada tempatnya, efek suara yang tidak perlu, penempatan warna yang tidak tepat. Kemudian teks terlalu banyak, latar belakang yang terlalu terang atau gelap, dan terakhir jangan menganggap salindia adalah segalanya. Ketika menyajikan presentasi, boleh ada alat bantu lainnya seperti flipchart, video, dan alat-alat peraga lainnya. Dengan mengikuti ciri-ciri ini akan membantu menciptakan presentasi yang lebih efektif dan menarik bagi audiens. Pentingnya sesi tanya jawab dalam berpresentasi. Tanya jawab akan selalu ada di setiap presentasi untuk membantu pendengar memahami isi pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Namun seringkali sesi jawab tersebut membuat pembicara khawatir menghadapinya disebabkan pembicara takut tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Pembicara yang tidak melakukan persiapan dengan baik tentunya akan mengalami ketakutan. Namun, bagi pembicara yang sudah menyiapkan dengan baik, hal tersebut tidak perlu lagi ditakutkan. Sesi tanya jawab sangat bermanfaat bukan hanya untuk pendengar, melainkan juga untuk pembicara. Adapun 3 manfaat yang diperoleh pembicara. 1. Memastikan pendengar memahami presentasi yang sudah disajikan. Kedua, memberikan nilai lebih terhadap pembicara.
ketiga dapat menjadi evaluasi untuk pembicara agar dapat memberikan presentasi yang lebih baik lagi yang akan mendatang. Demikian penjelasan dari kelompok 1 tentang teknik representasi. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.